Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berharap saudara-saudara semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan masih tetap semangat meskipun pandemi hari ini belum selesai. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan mengikuti ibadah jam doa. Dan pada saat ini saudara masih beribadah di rumah masing-masing. Dan saudara bisa menemui melalui channel Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengar kebenaran-kebenaran firman Tuhan, lalu kita akan berdoa bersama-sama. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, mari saya antarkan saudara untuk memasuki doa pembukaan. Mari kita akan berdoa untuk bersama-sama pada saat ini. Bapa, hari ini Allah yang rahmani mengucap syukur kepadamu, karena pada saat ini kami semua masih diberi kesehatan dan kami bisa mengikuti ibadah jam doa melalui live streaming channel Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Kiranya seluruh ibadah diberkati Tuhan. Meskipun kita di rumah masing-masing, kami yakin, kami percaya Tuhan campur tangan. Berkati pujian, berkati firman Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri akan mendengar seluruh doa-doa kami. Kami percayakan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama mendengar satu pujian untuk mengantarkan kita mempelajari kebenaran firman Tuhan.
Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pujian yang sangat istimewa yang memberkati kita bersama. Hari ini kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan terlebih dahulu berdoa agar kuasa Allah ada di tengah-tengah kita dan memberkati kita ketika mempelajari kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa, hari ini mengucap syukur kepadamu karena pada saat ini Engkau sudah memberkati kami untuk mendengar satu pujian yang membangun luar biasa buat kami. Dan hari ini juga kami akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu dan berkati seluruh pendengar melalui channel Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo, diberkati kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, Yesus, haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada hari ini kebenaran firman Tuhan yang berjudul Mengapa Kita Perlu Waktu Saat Teduh. Karena pada saat ini banyak orang yang tidak mengikuti saat teduh karena kesibukan dan sebagainya. Kebenaran firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan untuk saudara ayat yang ke-13. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, perlukah kita waktu saat teduh? Waktu teduh adalah waktu di mana kita menjalin relasi pribadi kita dengan Tuhan. Waktu saat teduh adalah di mana kita menghayati, mengalami kembali kehadiran Allah secara pribadi. Jadi, melakukan waktu saat teduh itu bukan hanya sekedar kita melakukan relasi kepada Tuhan. Bukan hanya waktu teduh itu kita mengosongkan diri pikiran kita, mengenang di dalam kehidupan kita, tetapi sesungguhnya bagaimana kita, hubungan kita, melihat kembali Sang Pencipta, Sang Sumber hidup di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam kehidupan kita, kita merasakan bagaimana Allah itu hadir di dalam kehidupan saya dan saudara. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kita perlu waktu saat teduh? Saya ingin menggambarkan kepada saudara, yang pertama, kalau seumpama hidup kita itu seperti main film. Seperti hidup kita itu seperti kita main ludruk atau main ketoprak dan sebagainya. Ketika kita main itu pasti ada sutradaranya. Dan sutradara mempunyai satu tujuan, mempunyai keinginan peran dari setiap orang. Dan hari ini kita diperankan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi ketika kita bermain film atau kita main ketoprak atau kita main ludruk, kita mempunyai peran masing-masing. Dan kalau hari ini terjadi di dalam kehidupan saudara pada hari-hari ini, bukan kebetulan. Bukan juga kesengajaan, tanpa kesengajaan. Tetapi inilah rencana maksud Tuhan. Tuhan punya rencana yang terbaik di dalam kehidupan saudara-saudara semua. Diperankan pada hari ini apa yang menjadi peran di dalam kehidupan
saudara-saudara. Supaya kita ini tahu, mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan. Kita mengerti di dalam kehidupan kita, supaya kita mempunyai hubungan yang baik, selaras dengan Tuhan. Bayangkan saudara, ketika saudara bermain film atau bermain ketoprak atau ludruk, saudara tidak berhubungan dengan sutradara. Apa yang terjadi? Pasti tidak akan sesuai alur cerita yang direncanakan. Itulah sebabnya saudara harus punya hubungan relasi baik dengan Tuhan. Punya hubungan baik, interaksi antara saudara dengan Tuhan. Punya hubungan yang istimewa saudara dengan Tuhan. Kalau saudara tidak mempunyai hubungan baik dengan Tuhan, maka saudara akan seperti layang-layang yang putus. Tidak ada arah, tidak ada tujuan, terombang-ambing sana kemari. Itulah sebabnya saya ingin menyampaikan kepada saudara, perlukah kita mempunyai saat teduh supaya saudara punya relasi baik dengan Tuhan, Sang Sumber hidup yang ada, yang menghidupi, yang punya rencana, yang punya tujuan di dalam kehidupan saya dan saudara. Miliki saat teduh di dalam kehidupan saudara setiap pagi, agar Tuhan punya rencana yang terbaik. Saudara bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara. Masa pandemi hari ini pun saudara bisa menyadari, karena saudara punya relasi baik dengan Tuhan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada saudara, mengapa kita perlu waktu saat teduh. Saya berikan suatu perumpamaan bahwa kita itu seperti bahtera, kapal di laut yang sedang menuju di suatu pelabuhan dengan suatu tujuan tertentu. Kita pasti akan mengalami yang namanya dengan badai, akan mengalami dengan angin ribut dan sebagainya. Badai, angin ribut bisa saja penyakit yang datang dengan tiba-tiba. Bisa saja permasalahan kesulitan di dalam pekerjaan. Bisa saja gonjang-ganjing yang ada di dalam keluarga saudara-saudara semua. Dan bisa saja pandemi hari ini yang sedang kita hadapi bersama datang tiba-tiba mengacaukan semuanya. Pemerintah, anggaran, gereja, program-program gereja dikacaukan semua. Tetapi bagaimana kita menyikapi semuanya itu di dalam setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Tetapi yang ingin saya sampaikan, permasalahan yang terberat sesungguhnya yaitu yang ada di dalam diri kita sendiri, yang ada di dalam keluarga kita, yang ada di dalam permasalahan itu sendiri. Permasalahan pribadi yang berat, bisa saja kesombongan. Bisa saja saudara menjadi orang yang kikir pada saat ini, pedit dan sebagainya. Bisa saja hawa nafsu, bisa saja jahil dan sebagainya yang terjadi di hari-hari ini. Saya ingin memberikan satu perumpamaan kepada saudara, ilustrasi. Ada sebuah kapal yang sedang berlayar. Tiba-tiba kapal itu dihantam oleh gelombang yang begitu besar. Awak kapal itu menguasai kapal itu supaya kapal itu tetap stabil, kapal itu tetap bisa berjalan, tidak terbawa oleh arus. Tiba-tiba terdengar suara yang cukup keras, plak, dari bawah. Anak-anak kapal lari ke bawah, melihat ternyata ada sepucuk rudal yang lepas dari posisinya. Mereka dengan cekatan, mereka dengan terampil, ada yang memegang lalu mendorong rudal itu kembali
Dan pada saat itu ada yang mengikat kembali ke posisi yang baik, ke posisi yang semula. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saudara bisa bayangkan ketika kapal itu ditempa oleh gelombang, lalu ada senjata rudal yang lepas, mereka tidak bekerja sama. Apa yang terjadi? Mereka akan musnah semua. Mungkin rudal itu bisa membentur dan meledak dan kapal itu bisa hancur. Saudara, makna dari cerita ini, kita mampu untuk menghadapi gelombang badai yang menerpa di dalam kehidupan kita, di dalam kapal itu, bahtera kita. Tetapi terkadang di dalamnya mengalami kerapuhan. Itulah sebabnya dua awak kapal ini diilustrasikan bahwa dia ada yang mengambil tali, lalu ada yang mendorong rudal itu ke posisi semula, lalu ada yang mengikatnya. Artinya mereka memiliki kerjasama yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan, kalau seandainya tidak ada kerja yang sama yang baik, maka kapal itu bisa saja habis, berantakan karena rudal itu meledak. Yang ketiga, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mengapa kita perlu saat teduh? Relasi dengan Tuhan akan membuat iman saudara semakin kuat. Relasi hubungan saudara dengan Tuhan, saudara, harapan saudara semakin dikuatkan. Bahkan imbasnya bukan indah di dalam kehidupan saudara. Saudara akan banyak disenangi dan mempunyai relasi-relasi baik dengan semua orang. Hubungan saudara dengan tetangga, hubungan saudara dengan keluarga saudara, saudara diberkati dan menjadi berkat, nama Tuhan dimuliakan karena saudara memiliki saat teduh. Paulus sedemikian rupa ketika dia punya relasi baik dengan Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-24 sampai yang ke-26 akan saya bacakan untuk saudara. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 24 sampai 26. 5 kali aku disah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami keram kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ayat 26. Dalam perjalananku aku sering dikecam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan hanya bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ini Paulus ketika mengalami hal itu, tetapi dia tidak mengalami duka cita, tetapi justru dia mengalami sukacita karena dia memiliki relasi baik dengan Tuhan. Ketika kita memiliki relasi baik dengan Tuhan saat teduh, maka kita akan dikuatkan, akan dikokohkan. Pandemi hari ini kita percayakan dengan Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah. Penyakit yang saudara hadapi, percayakan kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyembuhkan. Permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pekerjaan saudara, saya yakin Tuhan juga akan selesaikan secara baik. Karena saudara punya relasi, hubungan yang baik saat teduh yang saudara kerjakan setiap saat. Menurut saya, tidak ada cara dan relasi yang lain selain kita mempunyai relasi dengan Allah, dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika saudara menjadi orang sukses, kesuksesan itu dari Tuhan. Ketika saudara menjadi orang kaya, kekayaan itu dari Tuhan. Ketika saudara hidup, saudara diberkati, itu semuanya milik Tuhan, dari Tuhan. Sehingga
nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan saudara. Selain itu juga supaya saudara dihilangkan dendam, dihilangkan rasa benci dan sebagainya. Supaya kehidupan saudara, hati saudara dipenuhi dengan kemuliaan nama Tuhan, dipenuhi dengan kasih Allah di dalam kehidupan saudara. Lalu bagaimana dengan gereja? Saudara, Bill Graham pernah menyampaikan dalam bukunya bahwa tantangan yang terbesar, tantangan yang paling berat bukan dari luar, bukan orang yang membenci kekristenan, bukan orang yang fanatik dengan gereja, tetapi justru dari dalam sendiri. Orang, jemaat yang sudah tidak terbeban lagi terhadap gereja, sifat apatis, cuek terhadap gereja, bahkan dia mulai berkata bahwa apa yang bisa diberikan gereja untuk saya. Ini yang paling berat. Itulah sebabnya kita perlu saat teduh. Kita perlu saat teduh supaya kita bisa mawas diri. Supaya kita eling lan waspodo di dalam kehidupan kita. Saudara, milikilah waktu teduh bersama dengan Tuhan. Karena itu akan membawa hubungan relasi saudara dengan Tuhan semakin baik. Pemazmur 92 ayat yang ke-13 berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, masih gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ayat ini memberitahukan bahwa ditanam di pelataran bait Allah. Artinya apa? Artinya memberitahukan bahwa ia mempunyai hubungan relasi baik dengan Tuhan. Orang yang ditanam di bait Allah itu akan dekat dengan Allah di dalam kehidupan. Mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dan semakin tua justru semakin kuat di dalam kehidupannya. Kurma artinya, pohon kurma itu semakin tua, akarnya akan menjalar lebih jauh akarnya itu. Sehingga pohon kurma itu semakin kuat. Biji kurma semakin tua, semakin berkualitas, semakin manis rasanya. Pohon aras Libanon semakin tua, maka pohon itu harganya dijual semakin mahal. Itulah sebabnya ayat ini memberitahukan kepada saya dan saudara, umur kita bertambah, tetapi semakin semangat untuk memuji Tuhan, semangat untuk melayani Tuhan, semangat mempunyai hubungan relasi dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita semakin kuat di dalam Tuhan, kita semakin mengagungkan nama Tuhan. Tidak ada berkata saya semakin tua semakin lemah, tetapi justru firman Tuhan hari ini berkata, semakin tua semakin mahal, semakin tua semakin manis, dikecap, dirasakan oleh semua orang. Kiranya hari ini saudara mempunyai hubungan relasi dengan Tuhan, memiliki saat teduh, dan saudara diberkati, iman saudara semakin dikuatkan oleh Tuhan. Yakini, percaya Tuhan akan memberkati saudara ketika saudara semakin kuat. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini mengucap syukur kepadamu. Kami boleh bersama mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang mendengar firman Tuhan hari ini, dan mereka semakin dikuatkan karena mereka mempunyai relasi baik dengan Tuhan. Dalam namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, Yesus. Haleluya. Amin.
Saudara, hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Berdoa bersuara, meskipun kita di rumah masing-masing, kita berdoa bersuara, doa kita bertemu di udara, dan itu menjadi kekuatan kita secara luar biasa. Lalu nanti setelah di keluarga, saudara, tidak ada suara, silakan salah satu di anggota keluarga, bisa ayah, bisa ibu, bisa siapa saja yang ada di dalam keluarga itu untuk menutup di dalam doa. Pokok-pokok doa sudah dikirim melalui WA. Silakan untuk menambahi apa yang menjadi pokok-pokok doa saudara. Saudara, pandemi belum selesai, tetap semangat meskipun pandemi belum selesai. Jaga kesehatan, olahraga, makan makanan yang bergizi, taati prokes, protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita bersama. Haleluya, Tuhan memberkati kita bersama.